kita harus akui Pak Prabowo itu masih sangat menghormati Pak Jokowi. Banyak dinamika, banyak keributan, banyak perdebatan di publik itu kalau kita identifikasi itu dilakukan oleh banyak dilakukan oleh menteri-menteri warisan kekuasaan lama. Kemudian kemarin misalnya terakhir yang demo besar-besaran yang berakhir ricuh dan penjarahan. Itu juga menurut saya tidak terlepas dari pertarungan elit. Jadi selain presiden ini paling berkuasa, tapi ada juga orang-orang di sekitar presiden ini ingin merasa paling berpengaruh, paling ingin didengar oleh presiden. Oke, tadi kan soal ide koalisi permanen nih, apakah kan tadi Abang bilang politik itu dinamis ya? Iya. Nah, mau dipermanenkan, jangankan 1 tahun, 2 tahun, per detik aja, per jam aja itu sudah bisa berubah, Bang. Nah, apakah koalisi permanen ini bisa dipertahankan dengan hanya 2 orang ini? Apakah nanti bakal ada yang mulai cair nih, udah mulai bikin kubu-kubu baru, ya kan? Karena kan kekuasaan itu candu. Kembali lagi ya. Semua pengen juga dong, masa dia terus gitu kan? Ya, jadi kalau berbicara tentang koalisi permanen atau dalam bahasa kemarin itu ada kawan sejati dalam politik. Menurut saya tidak ada kawan sejati dalam politik. Tidak ada kawan yang sejati, tidak ada musuh yang sejati. Yang ada hanya kepentingan. Jadi ke depan terkait dengan koalisi, terkait siapa yang akan didukung, jadi akan sangat bergantung pada kepentingan masing-masing partai politik. Ya kan? Kalau kita bicara ideologi mungkin adalah, tapi saya melihatnya akan lebih banyak berbicara tentang kepentingan ke depannya. Nah, kembali lagi ke Pak Jokowi. Nah, sejauh ini kan memang kalau kita lihat dinamika di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini, banyak dinamika, banyak keributan, banyak perdebatan di publik itu kalau kita identifikasi itu dilakukan oleh banyak dilakukan oleh menteri-menteri warisan kekuasaan lama. Misalkan Bang. Contoh misalnya gaduh gas LPG. Nah itu, kan? Tapi itu tetap aja. Gaduh banget. Kemudian apalagi Budi Ari misalnya soal judol. Kan? Yang paling terbaru yang main domino dengan ex tersangka pembalakan hutan. Nah, walaupun belum diganti ya. Nah, itu yang menjadi masalah menurut saya di internal koalisi, internal pemerintahan masih banyak pertarungan elit. Sehingga kebijakan-kebijakan itu banyak yang miss. Kemudian kemarin misalnya terakhir yang demo besar-besaran yang berakhir ricuh dan penjarahan. Itu juga menurut saya tidak terlepas dari pertarungan elit. Jadi kepentingan di internal koalisi itu siapa yang jadi selain presiden ini paling berkuasa, tapi ada juga orang-orang di sekitar presiden ini ingin merasa paling berpengaruh, paling ingin didengar oleh presiden. Nah, posisinya Pak Jokowi ini kan masih sebagai mitra koalisi juga Pak Prabowo ini, karena kita harus akui Pak Prabowo itu masih sangat menghormati Pak Jokowi. Dalam arti pada saat Pilpres kemarin dan sering diakui oleh Pak Prabowo sendiri bahwa peran Jokowi itu sangat menentukan dan membantu dia menang itu adalah Pak Jokowi. Pernyataan hidup Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi waktu itu viral sekali sampai sekarang. Bahkan jadi meme kan? Namun kan kita tidak bisa melihat secara harfiah saja gitu. Berarti bisa dibilang kalau kita berbicara bayang-bayangi gitu Bang. Kalau kita berbicara enggak, Pak Prabowo ini kan kita harus akui juga orangnya sangat komitmen. Orangnya sangat setia kawan. Ya kan? Tetapi kalau kita lihat walaupun Pak Prabowo sangat menganggap Pak Jokowi itu berjasa dalam perjalanan politiknya, pertama mengangkat jadi Menhan, ya kan? Tapi kan dibayar dengan dukungan Gerindra, ya kan? Kemudian dikasih
pangkat jenderal penuh, kehormatan, ya kan. Kemudian didukung di Pilpres 2024. Tapi kita harus lihat juga Pak Jokowi bisa jadi presiden itu ada jasa Pak Prabowo juga, ya kan. Jadi ya, sejak Pak Jokowi jadi gubernur DKI itu didukung oleh Pak Prabowo. Nah, dari gubernur DKI ini kan cikal bakal Pak Jokowi ini menjadi presiden. Jadi sebenarnya saling ada jasa masing-masing, saling berjasa satu sama lain. Jadi seperti secara politik tentunya. Secara politik ya Bang ya. Tapi kan kalau kita lihat dari statementnya, kembali lagi ke statementnya Pak Jokowi, para relawan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode. Nah, apakah ini juga sebuah simbol bahwa wakil presidennya harus Gibran? Artinya tersandera nggak nih Bang? Prabowo sendiri nggak bisa milih wakil yang lain gitu? Kalau saya lihat sih pernyataan seperti itu tidak ada unsur menyandra satu sama lain. Walaupun memang itu kode keras, penegasan bahwa kelompok politik Jokowi lah yang pantas. Ini menurut mereka ya. Saya baca dari pernyataan Pak Jokowi bahwa dari dukungan itu tentu ada timbal balik ya. Timbal baliknya adalah Gibran ya minimal minimal sampai akhir inilah, sampai akhir periode dulu. Sampai akhir periode dulu. Ini kan masih banyak gangguan-gangguan, Bang. Gangguan-gangguan misalnya desakan pemakzulan. Ijazah. Sekarang yang muncul terbaru adalah soal ijazah lagi. Nah, kemarin KPU gitu kan. KPU itu berusaha saya tidak mengatakan ada hubungan langsung ya, tapi kayaknya ada dikit. Ya. ada benang merahnya, Bang. Benang merahnya. Ada benang merahnya sehingga mungkin mereka mau coba-coba dan tidak viral. Tapi ternyata kan tidak viral. Kebijakan itu keputusan KPU itu berkaitan dengan munculnya isu ijazahnya Gibran. Jadi saya kira wajar saja masyarakat mengait-ngaitkan itu. Betul. Nah, sehingga ke depan ini tidak menutup kemungkinan gangguan-gangguan itu tidak akan hilang. Akan ada terus ya. Akan ada terus. Karena kelompok politik di luar pemerintah kan masih banyak juga. Ada PDIP ya kan. Ini antisipasi ya. Ada kelompok Anies ya kan, kelompok yang masih akan mencari kesempatan ke depan. Artinya lewat statementnya Pak Jokowi tadi makin banyak dong yang bakalan wah makin ini antisipasi udah nih kita mulai nih. Kan, udah mulai kata Bang Iwan kan curi start duluan nih Pak Jokowi nih. Iya. Kenapa harus sekarang diomongin ya gitu Bang? Belum menjabat setahun. Kan akhirnya kan jadi banyak yang waspada. Iya, makanya saya bilang tadi cek ombak. Bukan cek ombak, saya bilang tadi Pak Jokowi ini tertekan dengan situasi politik sekarang. Makanya harus menyatakan itu. Jadi bukan mencuri start, tapi karena memang situasi politiknya ini kan Pak Jokowi sendiri diganggu dengan isu ijazah. Ya, betul. Kemudian dimunculkannya kasus-kasus masa lalu, termasuk kebijakan-kebijakan itu masih diserang. Harusnya mantan presiden kita bisa pensiun dengan tenang, tapi harusnya ya banyak berlibur lah. Ya. Tapi kan ini pilihan Pak Jokowi sendiri. Beliau memilih untuk berdiri tegak, mendukung anak-anaknya, untuk kemudian bertarung di ranah politik.